Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu Masjid dan Dakwah, yang akan dibawakan oleh Kang Aditya Gustian Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan berupa nikmat sehat walafiat dan juga nikmat umur, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Daurah Ulumiyah Al-Islamiyah ini, yaitu dalam materi pertama mengenai Masjid dan Dakwah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para peserta dari Daurah Ulumiyah Islamiyah, kita mulai materi mengenai Masjid dan Dakwah. Sebelumnya teman-teman juga pasti paham ya, sudah paham tentunya mengenai masjid. Sedikitnya sudah memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa itu arti masjid, fungsi masjid, dan juga arti dakwah dan juga fungsi dakwah. Sebelum masuk ke pematerian, alangkah baiknya berkenalan dulu ya dengan saudara-saudaraku yang ada di Pangandaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aditya Gustian Saputra, lahir di Bandung, tanggal 3 Agustus 2002. Pendidikan dari Raudhatul Atfal, Fatwa Bandung, dilanjutkan SD Negeri Kebon Gedang, Bandung 2015 lulus, dilanjut SMP Kartika 101 Bandung, dan sekarang di SMA Kartika 193 Bandung, lulus insya Allah tahun ini. Alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua IRMA Jawa Barat, yang aktif sebagai panitia dan narasumber di acara IRMA Jawa Barat. Tinggal di Jalan Kebon Gedang 104 Bandung. Untuk nomor WA sudah tertera, dan juga Instagram ada Aditya Gustians, dan channel YouTube Aditya Gustian Saputra. Itu ya. Jadi barangkali teman-teman mau bersilaturahim, silahkan. Dilanjut. Sebelum kita memulai pematerian, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi yang disampaikan berkah dan bermanfaat, dan juga berjalan dengan lancar. Juga teman-teman, nanti setelah pemaparan materi, untuk pertanyaan silahkan nanti ada di akhir. Jadi nanti saya akan paparkan dulu materi yang akan disampaikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalun la yurfa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masjid dan dakwah, kita pisahkan dulu. Masjid dulu kita bahas, baru nanti dakwahnya akan kita bahas. Dan terakhir kita satukan masjid dan dakwah itu keterkaitannya apa. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian masjid. Ya, Nap. Pengertian masjid di dalam Al-Quran, Quran Surah Jin, ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Disinilah kita lihat ya, menyembah. Di sini menyembah. Maksudnya apa itu menyembah? Berarti artinya apa? Masjid itu adalah tempat kita beribadah, tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsi masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang berkata dalam surah Jin ayat 18. Lalu apa menurut bahasa bahwa masjid dalam kata yaitu dalam bahasa Arab terambil dari sajadah yasjudu, sajadan, masjidan. Ya, secara harfiah bahwa kata sajadah artinya adalah sujud. Sajadah yasjudu, sajidan, masjidan, dan masjid adalah tempat untuk bersujud. Ya. Jadi masjidan adalah tempat untuk bersujud. Tempat untuk bersujud di dalam pengertian masyarakat, tapi dalam pengertian bahasa yang tadi tempat bersujud. Kalau dalam pengertian masyarakat, masjid itu adalah tempat untuk menampung umat dalam kegiatan beragama, biasanya dalam pengertian masyarakat. Kalau secara bahasa, ya bisa diartikan bahwa sajadah, yasjudu, sajidan, masjidan. Jadi masjid itu diambil dari kata masjidan, yang artinya apa? Tempat bersujud. Dan di dalam surat Jin bahwa di sini kita tandai ya, menyembah. Jadi masjid itu adalah tempat untuk menyembah, tempat untuk bersujud. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke perkembangan keberadaan masjid. Di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkembangannya ya kita lihat perkembangannya. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masjid ini, Masjid Nabawi waktu zaman dulu baru-baru dibangun dan saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat seperti ini ininya tempatnya. Ya, jadi seperti ini berkembang hingga saat ini menjadi megah, menjadi lebih besar, lebih perluas. Insyaallah ini. Makam Rasulullah sebelah sini, ini makam Rasul. Ya. Jadi terlihat sangat jauh pesat ya perkembangan keberadaan masjid zaman Rasulullah hingga perkembangan saat ini. Dan sekarang banyak sekali masjid-masjid di muka bumi, di sekitar kita banyak masjid. Jadi bahwa eksistensi masjid itu sangat tinggi, sangat meluas, bahwa Islam itu begitu meluas. Lalu eksistensi masjid era Rasulullah dan era milenial itu apa bedanya? Yang pertama, ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Di era Rasulullah, pusat ibadah. Kita juga pusat ibadah. Sini berkumpul, berdiskusi mengenai permasalahan sosial, pengadilan, dan penyelesaian masalah. Di sini hanya sosial masyarakat mengenai sosial dan budaya saja. Misalkan membahas mengenai sosial,
mengenai kemasyarakatan. Biasanya suka ada rapat di masjid. Tapi kalau untuk pengadilan dan penyelesaian masalah, karena kita ini negara hukum, kita juga punya pengadilan sendiri. Pengadilan agama ada, pengadilan hukum syariatnya ada, pengadilan hukum secara negaranya ada. Di masjid sudah terlepas dari penyelesaian hukum, penyelesaian dan pengadilan masalah. Di era Rasulullah untuk pengadilan dan penyelesaian masalah dilaksanakan di masjid. Tapi di era milenial untuk penyelesaian masalah dan pengadilan hukum dilaksanakan di pengadilan masing-masing. Ya. Di zaman Rasulullah ada mendiskusikan strategi perang dan perpolitikan. Di kita ada diganti menjadi pendidikan madrasah, majelis taklim dan remaja masjid. Di zaman Rasulullah sudah ada Irma? Sudah ada Irma belum ya? Di zaman Rasulullah, para pemudanya juga bukan hanya jihad dalam thalabul ilmi, tapi jihad dalam berperang. Ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, para pemudanya pun jihad fisabilillah itu betul-betul jihad karena adanya perang. Kalau saat ini mau jihad perang di Indonesia, mau jihad apa? Karena kita ini negara hukum, kita ini negara dari berbagai macam umat beragama, maka kita amalkan lakum dinukum waliyadin, tapi jangan coba-coba untuk memerangi mereka. Karena dalam beragama kita juga diajarkan untuk toleran. Ya. Selanjutnya Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW, Baitul Mal pengumpulan zakat dan tempat musafir bermalam. Kalau di kita sekarang sudah ada Baznas, Badan Zakat Amilin Nasional. Nah, itu masih sama fungsinya. Di Rasulullah ada Baitul Mal, mengumpulkan zakat, mau zakat fitrah, mau zakat dan lain sebagainya. Ya, zakat mal. Dan di zaman sekarang ada Baznas, ya, ada kantornya sekarang, ada kantornya. Nah, itu juga masih fungsi yang sama di dalam masjid. Jadi tidak jauh beda, hanya membedakan mengenai pengadilan dan juga strategi perang. Boleh melaksanakan strategi perpolitikan di masjid. Boleh saja. Tapi karena di Indonesia itu perpolitikan sudah diatur oleh para petinggi-petinggi negara, ya, kita di masjid berarti sudah tidak lagi menyelesaikan masalah mengenai politik. Nah, jadi seperti itu ya, bisa membedakan hak dan batil. Wala talbisul haq bil batil. Jangan menyatukan, jangan mencampur adukan. Wala talbisul haq bil batil, yang hak dan batil. Jadi kalau yang hak, yang batil. Qulil haq walau murrah. Berkatalah yang benar walau itu pahit. Daripada kita mengatakan yang manis, tapi itu salah. Jadi teman-teman sekalian, qulil haq walau murrah. Ya, itu. Selanjutnya, fungsi masjid ya, tadi sudah dibahas. Untuk zaman sekarang, fungsi masjid itu banyak sekali. Fungsi masjid. Di dalam zaman ini, ya, fungsi masjid pertama itu pusat ibadah, kedua yaitu tempat zakat, ketiga majelis ta'lim untuk menyebarkan syiar agama, dakwah, yang keempat itu dalam sosial, fungsi sosial. Pusat ibadah dan dakwah, ya, pusat ibadah dan dakwah, mau itu sholat, itu zikir, baca maulid, baca ratibul haddad, ratibul atos, dan lain sebagainya di masjid, itu bagus. Karena merupakan tempat ibadah dan dapat menambah eksistensi dari dakwah yang kita laksanakan. Jadi orang lain pun melihat, Masya Allah, masjid ini makmur, masjid ini berjalan dengan baik. Jadi orang lain juga punya ketertarikan terhadap masjid. Yang kedua yaitu mendiskusikan perkara sosial. Yang ketiga, tempat pendidikan dan membangun peradaban Islam.
adanya madrasah, adanya sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu fungsi dari masjid. Tempat santunan sosial. Ada ada yang butuh, misalkan musafir, butuh bermalam di masjid, silahkan. Butuh makan, misalkan dari kas masjid, silahkan. Itu santunan sosial. Pendiskusian masalah politik dan strategi perang. Itu yang tadi dibahas di zaman Rasulullah. Dan yang terakhir adalah pusat penerangan dan pembelaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana strategi dakwah ini dibuat, bagaimana strategi dakwah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Misalkan di masyarakat ini kurang dekat dengan masjid, kita lakukan pendekatan dan lakukan strategi yang baik dalam masjid. Jadi itu ya, salah satu fungsi masjid. Selanjutnya keutamaan masjid. Ya, keutamaan masjid kita bahas biar kabita ke masjid. Saya yakin yang mengikuti webinar ini, yang mengikuti daurah ini adalah para muhibbin masjid, para pemakmur masjid, para remaja-remaja yang mencintai masjid. Ya, yang insya Allah, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Yang kata Rasulullah itu, ya, yang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, mudah-mudahan kita adalah salah satunya. Karena hati kita qalbun mu'allaqun bil masajid, karena hati kita terpaut dengan masjid. Insya Allah mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para pemuda yang muhibbin, yang muhibbin terhadap masjid, yang mencintai terhadap masjid. Insya Allah nanti kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya keutamaan masjid apa aja? Yang pertama, masjid itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Apa artinya? Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dan di ayat tersebut, dalam surah Al-Baqarah ayat 114, membuktikan bahwa masjid itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam artian apa? Dilindungi dari orang-orang yang mengganggu daripada keagamaan Islam, yang mengganggu daripada masjid. Kalau misalkan, jadi gini, jangan menganggap kenapa ya ada banjir, ada longsor, masjid tetap roboh padahal dilindungi oleh Allah. Itu mah hal yang wajar. Karena biidznillah, karena sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, karena itu mah karena disebabkan oleh bencana alam, masjidnya misalkan roboh, hal yang wajar. Kalau misalkan masjidnya diganggu oleh orang-orang kafir, dibom misalkan, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja nanti balasannya. Kalaupun tidak dibalas di dunia, di akhirat ada pembalasannya. Ini seperti itu. Dan banyak bukti-bukti nyata ya, catatan sejarah. Misalkan di Aceh ada Masjid Baitur Rahman yang begitu megah dan tsunami-nya pun begitu besar, tapi masih tetap berdiri kokoh. Dan itu merupakan salah satu catatan sejarah, bukti yang nyata bahwa masjid itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya teman-teman sekalian, keutamaan masjid yang pertama. Yang kedua adalah, jadi tadi yang pertama udah ya. Pertama udah. Yang kedua, tempat orang beriman. Kenapa panjang ting? Yang kedua, tempat orang beriman. Kenapa tempat orang beriman? Dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, ya, dan beliau menghasankannya serta yang didhaifkan oleh Syekh
Albani dalam Dhaif Al-Jami nomor 509. Ya, langsung artinya saja bahwa jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Jadi setiap orang yang ke masjid, ya kata Rasul itu adalah orang yang beriman. Iya, karena apa? Tidak mungkin atau orang yang tidak beriman mah ke masjid gitu misalkan, ya. Terpuguh-puguh misalkan ke masjid. Pasti ada titik cahaya iman yang ada dalam diri kita sehingga kita mau ke masjid, sehingga kita punya ketertarikan untuk ke masjid. Jadi setiap orang yang ke masjid itu adalah orang yang beriman. Ya. Dan man amana billahi wal yaumil akhir, dan yang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah termasuk orang-orang yang bahagia. Jadi kalau orang yang beriman adalah orang yang berbahagia, ya, otomatis orang yang cinta masjid adalah orang yang berbahagia insya Allah di yaumil qiyamah. Jadi teman-teman sekalian, jangan jangan gengsi untuk gabung di masjid. Jangan gengsi untuk tergabung dalam masjid untuk bertalim bareng bapak-bapak misalkan, jangan malu. Lebih baik gabung dengan bapak-bapak yang bijak sehingga kita menerima kebermanfaatan ilmu daripada kita gabung dengan anak muda yang misalkan membawa hal-hal negatif untuk diri kita. Ya, jadi jangan gengsi. Nanti pun insya Allah akan terasa di kehidupan kita setelah dewasa, setelah menunjang kedewasaan kita. Saya pun saat bertemu dengan Pak Wagub, ya, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum di Gedung Sate, dan juga waktu itu di Cimahi di kantor, bertemu dengan Pak Haji UU. Pak Haji UU sangat bangga bilang, barudak yang bahasa Sunda, ya, barudak nu deket jeung masjid mah insya Allah jadi jelema nu sukses, katanya, kata Pak UU. Artinya apa? Anak-anak yang cinta kepada masjid, anak-anak yang mau memakmurkan masjid, insya Allah akan jadi orang yang sukses. Karena apa? Kedekatan kita kepada Allah membuahkan hasil di kabulnya setiap apa yang kita inginkan. Dan itu adalah salah satu untuk menunjang untuk menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya teman-teman, motivasi kita untuk selalu dekat dengan masjid. Selanjutnya, ya, yang ketiga, ibadah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bahwa orang yang arijalu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut terhadap masjid, insya Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Selanjutnya, ada orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. Ya, yarfa'u darajatihim. Orang yang ke masjid akan diangkat derajatnya. Ini yang keempat. Diangkat derajatnya, harkat martabat di dunianya dijamin, di akhiratnya derajatnya paling tinggi kalau yang cinta terhadap masjid. Apalagi mencari waktu-waktu tertentu di masjid untuk meraih pahala yang luar biasa. Misalkan setelah subuh, misalkan isyraq di masjid berdiam. Terus misalkan tiap masjid setelah asar diam di masjid. Ya, itu kan waktu-waktu tertentu yang meraih meraih pahala yang luar biasa. Atau misalkan 4 rakaat setelah isya berdiam di masjid, itu kan pahalanya sama dengan 1000 kali lipat sholat di Masjidil Haram. Di dalam kitab hadis, ya, kalau kita misalkan 4 rakaat setelah isya, itu kan sama dengan sholat di Masjidil Haram dan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, itu kalau kita mengamalkannya. Asal istiqomah. Gitu ya. Yang terakhir, ibadah di masjid mendapat pahala mujahid. Jadi mujahid itu bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah, tapi yaitu yang mujahid juga yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yang menghidupkan masjid-masjidnya Allah, yang menghidupkan dan makmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka jangan sangka bahwa kita harus ikut berperang sementara negara kita adalah negara yang makmur. Ya.
Jadi jangan berpikir untuk memerangi orang lain yang ada di negara kita selagi itu tidak mengganggu keimanan kita. Jadi masih ada jalan lain untuk meraih pahala mujahid. Gitu ya teman-teman, karena kita ini adalah muslim yang moderat, muslim yang toleran, yang insya Allah berada di jalan yang lurus. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi fungsi atau keutamaan masjid. Selanjutnya realita masjid era milenial. Sok tinggal ku barudak ya, lihat teman-teman sekalian bahwa biasanya masjid kosong. Apalagi sekarang pandemi ya. Jadi waktu itu mah aki-aki hungkul pengintennya masih aki-aki. Tapi di samping itu ya, tidak semua masjid seperti ini ya, hanya masjid-masjid tertentu. Tapi alhamdulillah lihat contohnya kita sendiri remaja masjid yang cinta terhadap masjid. Mengadakan majelis taklim penuh pemuda hungkul. Beres-beres masjid, resepan nyocai misalkan teh. Beres masjid. Juga ada daurah misalkan. Dan contohnya ini, kita misalkan lagi pandemi, masih ada di daerah misalkan yang belum boleh ke masjid karena zona hitam misalkan, tapi mengadakan kegiatan-kegiatan online. Nah, itu merupakan salah satu cinta dakwah kita, meskipun belum boleh ke masjid misalkan. Ya, jadi realita masjid kosong itu tidak semua kosong. Alhamdulillah bukti nyatanya itu ya kalian semua para pecinta masjid, para remaja masjid pastilah sangat dipercaya bahwa sangat mencintai masjid dan memakmurkan masjid di sekitarnya. Ya. Selanjutnya, setelah melihat realita masjid, cara mengajak orang agar mencintai masjid. Bagaimana? Yaitu dakwah. Jadi masjid dan dakwah itu adalah suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Cara untuk mengajak orang agar mencintai masjid adalah apa kuncinya? Adalah dakwah. Tapi tidak semua orang mau menerima dakwah kita. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan dakwah. Bagaimana saja metodenya? Kita bahas satu persatu. Ya. Kita bahas satu persatu. Dakwah. Dakwah itu apa? Ya. Dakwah. Dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Coba ada teman-teman yang mau membacakan surah Ali Imran ayat 104, silahkan raise hand. Pengen mendengar suara-suara ini, suara-suara calon pemuda surga ini. Coba ada yang mau membacakan surah Ali Imran ayat 104, hanya satu ayat saja silahkan. Raise hand-nya dinyalakan, raise hand. Nanti dinyalakan mikrofonnya. Yang mau membacakan surah Ali Imran ayat 104, silahkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ada yang mau membacakan? Nah, silakan ada Kang Teddy Riyadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kan? Ya, langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul Ya, sadaqallahu. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sadaqallahu azim, sadaqallahu azim, sadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, terima kasih ya Kang Teddy Riyadi membacakan Ali Imran. Insyaallah barakallahu fiik. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 104 ya, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik ya, ma'ruf teh, dan mencegah daripada yang mungkar dan yang buruk ya, mungkar itu yang salah, dan mereka itulah ulaika humul muflihun. Orang-orang itu adalah orang yang beruntung, muflihun. Nah, falah itu beruntung, menang, muflih, bukan mukhlis ya, atau mukhlis itu ikhlasnya, orang yang ikhlas. Bukan muflis, hati-hati. Muflih, bukan muflis. Kalau muflis mah orang-orang yang apa namanya? Yang bangkrut. Kalau muflih mah orang-orang yang beruntung. Muflihun. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dakwah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu menyuruh atau menyeru untuk berbuat yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Ya, di garis bawahi boleh dicatat bahwa sedikit pengertian mengenai dakwah adalah menyeru yang berbuat baik ya, dan mencegah daripada orang yang berbuat salah. Itu ya. Dan, pengertian sedikit mengenai dakwah. Selanjutnya tujuan dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amanna ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyeru kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Maka walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, dan beriman kepada Allah. Disinilah fungsi dari dakwah itu adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, jadi itu fungsi tujuan dakwah. Keutamaan dakwah yang pertama menjadi umat terbaik seperti yang tadi dalam surah yang dibacakan tadi. Menjadi umat terbaik karena kuntum khairu ummah, terbaik karena memegang perkataan yang baik. Yang kedua, mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti, pahala mereka ya. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala karena kita menyeru kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah menjalankan pesan Nabi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, jadi al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi meneruskan perjuangan nabi. Bukan berarti ada nabi yang baru. Tapi mewariskan keilmuan Nabi Muhammad sehingga disalurkan untuk keberjalanan umat muslim. Ya, jadi itu adalah keutamaan dakwah, 4 keutamaan. Jenis-jenis dakwah ya, dakwah bil hikmah, dakwah bil tadwin, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah ammah, dan dakwah fardilah. Kita bahas satu persatu. Walaupun rada ngebut ya, kita rada ngebut. Dakwah bil hikmah. Yang pertama, dakwah bil hikmah adalah dakwah menggunakan metode hikmah. Ya. Apa itu bil hikmah? Yang menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek yang didakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri karena hikmah ya, secara sangat secara halus menyampaikan dakwahnya secara arif, secara bijaksana, dan kita juga mencontohkan apa yang kita sampaikan. Itu yang disebut dengan bil hikmah ya. Bitadwin yang kedua. Bitadwin yang artinya adalah berdakwah dengan tulisan seperti menerbitkan buku ya.
membuat artikel di koran misalkan, majalah, internet, di IG dan sebagainya itu adalah bitadwin. Jadi teman-teman jangan sangka dakwah itu hanya harus akademik, harus menyampaikan di orang yang banyak, tapi dengan membuat status WhatsApp, dengan membuat artikel, dengan men-share di IG, dengan men-share di grup WhatsApp itu juga adalah salah satu dakwah, yaitu dengan metode dakwah bitadwin. Yang ketiga adalah dakwah bilhal, yang artinya adalah dakwah dengan mengutamakan perbuatan yang nyata. Ya, jadi kita contohkan misalkan cara Nabi Muhammad memakai sorban, dipakaikan misalkan, memakai imamah, itu bilhal. Cara misalkan Nabi Muhammad minum dalam 3 kali tegukan. Misalkan, itu dakwah bilhal. Yang keempat, dakwah bilisan, hanya dengan lisan, menyampaikan itu adalah dengan lisan. Dan yang yang kelima adalah dakwah ammah. Jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan diarahkan kepada orang yang banyak, umum. Ammah itu umum ya. Kalau dakwah bil lisan bisa jadi satu lisan ke satu lisan yang lain, ngobrol. Ya, kudu kieu misalkan. Itu dakwah bil lisan bisa dari satu orang ke satu orang lain. Dakwah ammah kepada orang yang banyak. Dan dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, kepada satu orang atau kepada orang banyak dengan jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Jadi dakwah fardiyah mah dakwah yang mendadak bari ngobrol misalkan. Itu dakwah fardilah. Ya. Dan semua dakwah ini itu dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua aspek dari dakwah ini. Ya, jadi tidak hanya bicara saja, dilakukan dengan bukti yang nyata. Metode dakwah di sini ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu metode dakwah sudah jelas, sangat jelas. Nih, kita tandai. Ini kita tandai ya. Ini masih ada share screen-nya? Masih, Kang. Masih ya? Masih. Nah, ini di sini ada bil hikmah, metode dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan wajadilhum, mujadalah. Maksudnya apa? Satu-satu kita bahas. Yang tadi bil hikmah sudah dibahas. Dengan hikmah, dengan perbuatan yang nyata, dengan sangat halus sehingga mereka mereka sangat ingin untuk melakukan hal tersebut, ya. Dan mau'idah hasanah disampaikan dengan secara baik-baik, ya. Pelajaran yang baik dan tidak dengan yang terlalu kasar. Kalau misalkan mereka berbuat yang salah, baru mujadalah, wajadilhum, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Tuh kan di sini dengan cara yang baik juga dalam Al-Qur'an. Jadi metode dakwah di dalam Quran 3, hikmah, mau'idah hasanah, dan mujadalah. Hikmah artinya dengan hikmah, dengan baik, mau'idah hasanah dengan baik, dengan secara lisan yang baik, dengan halus, dan mujadalah adalah dengan membantah juga secara baik-baik. Dan dakwah era milenial itu sudah sangat banyak, ya. Dan metodenya itu yang pertama adalah harus menarik. Karena orang-orang zaman sekarang ini di kita ini malas untuk membaca, ya. Malas untuk membaca. Jadi harus menarik. Walaupun sedikit quotes lah ya zaman sekarang. Bacaannya sedikit tapi gambarnya menarik pasti akan dibaca. Kalau teksnya banyak pasti mau dibaca. Dah hoream cenah. Jadi kalau dalam dakwah di era milenial harus menarik. Dan juga mudah diterima oleh kalangan pemuda milenial. Dan dakwahnya harus variatif dan mengikuti zaman, tidak monoton. Ya. Jadi harus variatif. Bahasanya mudah dipahami dan tidak datar misalkan. Banyak ya medianya. Ada YouTube, ada IG, ada Umma, ada
WhatsApp, ada juga Irma Mobile. Itu juga salah satu untuk menunjang keberlangsungan dakwah era milenial. Dan kita juga memakai dakwah digital di Irma Jawa Barat ini. Contohnya ada Irma Publisher, ada Irma TV, ada Irma Channel, ya, dan ada Nasyid Irma lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu metode kita untuk berdakwah digital sebagai remaja masjid. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, yaitu karena bijak bermedia sosial adalah ciri generasi milenial yang cerdas. Dakwah dengan memanfaatkan media sosial. Bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jangan percaya dengan hoax-hoax yang tersebar. Dan kita selalu mengedepankan dakwah digital sebagai upaya melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan pematerian sudah selesai. Untuk yang mau bertanya boleh silahkan. Ada waktu sekitar 11 menit lagi karena waktunya 1 jam ya untuk pematerian ya. Kang Mugni, boleh siapa tadi moderatornya dikembalikan? Terima kasih kepada Kang Aditya yang telah memberikan materi kepada kita semua yang sangat bermanfaat tentunya. Sekarang bagian sesi tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Sudah ada itu, Alauddin, Kang Alauddin. Silahkan Kang Alauddin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang, saya mau bertanya nih, bagaimana dengan tanggapannya dengan situasi pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan remaja masjid dalam rangka memakmurkan masjid berkurang, dan harus bagaimana remaja masjid untuk tetap memakmurkan masjid walaupun situasinya seperti ini dengan banyak keterbatasan dalam kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana di era pandemi saat ini yang banyak keterbatasan untuk ke masjid ya, agar masjid itu tetap makmur ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bismillah wa tasimu bihablillah. Nah, dalam memakmurkan masjid tidak harus kita harus juga kita memaksakan untuk di masjid. Kalau memang adanya keterbatasan karena pandemi yang memodorotkan kita untuk ke masjid, ya, kalau ada mudorot ya, kalau kita ke masjid bisa misalkan kena COVID karena di sekitar masjidnya ada yang kena COVID misalkan ya, kita tidak bisa memakmurkan secara langsung di masjid, misalkan. Nah, kita lihat aspek dalam dari masjid tersebut, dakwahnya misalkan, pengajiannya jadi tidak ada misalkan, pembacaan maulid jadi tidak ada. Kita ubah ke dalam zaman teknologi saat ini. Kita manfaatkan teknologi saat ini dengan melaksanakan pengajian online misalkan, para pemuda pakai Zoom walaupun memang tetanggaan, tapi karena memang pandemi mah ya mau tidak mau kita harus melaksanakan di daring misalkan ya. Terus di grup WhatsApp majelisnya, di grup WhatsApp DKM-nya, terus dijalin silaturahim, terus dijalin dakwah ukhuwah Islamiyah, watoniyah, insaniyah, dan lain sebagainya. Dikasih materi-materi, misalkan kirim video dakwah kita, live IG, share di itu, pasti banyak yang nonton. Dan itu juga salah satu upaya untuk memakmurkan masjid. Jadi tidak harus kita selalu ada di masjid. Nah, juga misalkan, jadi jangan memaksakan kita untuk ke masjid kalau ada mudorot. Kita bisa melakukan cara-cara yang lain dengan berdakwah di media sosial. Itu merupakan kita sudah memakmurkan masjid, men-share tentang masjid kita, jadwal kajiannya dirubah jadi online, jadi di Zoom, live IG, dan lain sebagainya. Dan kita tetap berlangsung silaturahim dengan orang-orang dalam majelis tersebut, dengan masjid tersebut. Ya, jadi
Jangan patah semangat karena pandemi. Jangan sampai mogok memakmurkan masjid karena pandemi. Masih banyak sekali cara lain yang kita bisa manfaatkan sebagai upaya dalam memakmurkan masjid. Ya, seperti itu. Jadi memakmurkan masjid seperti itu. Cukup ya, Kang Alauddin ya. Gitu ya jawabannya. Yang lainnya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ada Kang dari chat dari Elin Sri Handayani izin bertanya, bagaimana seharusnya wanita berdakwah sesuai syariat agama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya wanita berdakwah sesuai dengan syariat agama? Yang pertama adalah mencontoh panutan para wanita. Ya. Panutan para wanita muslimah tentunya, jangan mencontoh wanita yang ini, yang lain-lain. Yaitu meniru keagungan Sayyidatuna Fatimatu Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW, putrinya Rasulullah. Dan juga meniru Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Banyak sekali itu tokoh-tokoh wanita yang yang bisa menjadi panutan dalam berdakwah. Sayyidah Khadijah misalkan. Sayyidah Khadijah itu kan berdakwah dalam urusan harta, mendukung Rasulullah dalam berdakwah, sampai kekayaannya dikeluarkan untuk membantu berjalannya dakwah Rasulullah. Rasulullah mau hijrah, dibantu, ya, karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang sangat kaya, ya, membantu Rasulullah dalam urusan berdakwah. Itu Sayyidah Khadijah. Yang kedua, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga sangat meniru sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, Sayyidatuna Fatimah, dengan berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, menutup semua aurat, ya, dengan tidak mengeluarkan suara-suara yang yang dapat membangkitkan syahwat para laki-laki. Jadi berdakwahnya dengan secara lembut, ya, suaranya dengan lembut sesuai dengan anjuran Rasul, ya, tapi tidak memperlihatkan, ya, auratnya wanita tersebut. Jadi untuk sesuai syariat Islam, boleh berdakwah, boleh. Wanita boleh berdakwah, boleh. Mamah Dedeh juga wanita kan boleh berdakwah. Ustazah, banyak ustazah yang asalkan tidak membangkitkan syahwatnya para laki-laki. Jadi untuk sesuai syariat Islam, para wanita boleh berdakwah, boleh, silahkan berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu untuk semua orang, untuk semua insan, untuk semua manusia. Tidak adanya batasan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi untuk wanita, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, boleh berdakwah. Asalkan jangan gini, majelisnya laki-laki, pematerinya perempuan satu. Nah, itu yang tidak boleh mah. Kalau umum misalkan kajian muslimah, juga kalau kajian umum misalkan, tapi tidak terlalu diperlihatkan misalkan wanitanya, nah itu boleh, syariat Islam boleh, tidak masalah. Jadi kalau bagaimana cara dakwahnya, banyak sekali, sama saja sama laki-laki, men-share dalam bidang keagamaan di media sosial, ya boleh, bikin video berdakwah boleh, bikin video murotal, itu juga kan salah satu untuk menunjang kita dalam berdakwah. Jadi tetap semangat ya, para muslimah pun boleh untuk berdakwah, tapi tidak dipaksakan. Boleh untuk berdakwah. Kalau punya spirit yang bagus, ingin berdakwah agar para muslimah misalkan hijrah, boleh itu. Ya. Jadi itu jangan menjadi salah satu penghalang untuk berdakwah, karena misalkan ada yang bilang karena nggak boleh mengeluarkan suara perempuan mah misalkan. Kata siapa? Ya, jadi boleh kalau untuk dalam hal kebaikan. Dalam mau'idhah hasanah itu boleh. Banyak sekarang ustazah-ustazah yang berdakwah. Ya, jadi itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. 2 menit lagi gini. Kang Afan, Kak, bagaimana seharusnya seorang wanita, karena banyak pendapat yang berbicara wanita itu lebih baik beribadah di rumah. Nah, bagaimana pandangannya? Terima kasih. Iya. Bagaimana pandangan kita untuk wanita? Karena pendapat perempuan itu harus banyak berdiam di rumah. Betul sekali. Dengan berdiam di rumah, beribadah di rumah,
tapi tidak menjadi penghalang untuk berdakwah. Ya, tidak menjadi penghalang untuk berdakwah. Kita bisa men-share, bikin channel, bikin apa, tapi channelnya yang bermanfaat. Jangan misalkan tutorial makan memakai cadar misalkan. Atau kelihatan misalkan ya. Jadi kelihatan ianya noong gitu kan cadarna. Nah, jadi membuatnya yang bermanfaat, konten dakwah. Konten dakwah ya. Konten dakwah. Boleh di rumah masing-masing. Ke masjid boleh, ke masjid juga boleh, tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk di rumah. Sama halnya laki-laki lah, harus ke masjid. Kalau ada halangan di rumah ya boleh. Kalau yang perempuan mah, kalau misalkan ada acara di masjid ya ikut, boleh, nggak masalah. Jadi itu adalah kondisional. Jadi suatu fikih dalam agama ya, itu juga termasuk fikih ya, bagaimana hukum wanita ke masjid, bagaimana hukum wanita berdiam di rumah, itu kan fikih masuk. Kalau mau ke masjid tapi dalam keadaan haid mah nggak boleh. Ya. Jadi intinya berdiam di rumah juga bisa berdakwah. Kalau misalkan diundang ke masjid, ya kan majelis taklim ibu-ibu wanita, boleh itu kan menambah syiar keagungan Rasulullah, menambah syiar keagungan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi tidak masalah kalau mau ke masjid, asalkan tidak bersatu dengan para laki-laki. Jadi dibatas pakai hijab. Jadi nggak masalah kalau ke masjid. Di rumah lebih afdal. Afdalus sholati ala perempuan itu, afdalnya sholat di perempuan itu adalah fi bintun, di rumah. Tapi kalau ada urusan dakwah ke masjid, bagus, lebih bagus, menambah menambah pahala. Jadi itu ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan nggak Kang Mugni? Udah habis ya waktunya ya? Iya, udah habis. Udah cukup, nggak ada pertanyaan lagi? Mungkin terakhir Kang dari Octavian Surya, Kang, semisalnya kita menyampaikan dakwah melalui video atau artikel, tapi mereka malah balik nanya mengapa antum ngirim beginian ke grup. Nah, cara menanggapinya bagaimana Kak? Seperti itu. Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak ya yang ini. Banyak sekali lah kasus seperti ini mah. Contoh kecil lah, memasang sesuatu di WhatsApp. Nah, ini cenah tiap hari teh kita bosan-bosan masang nate nu kararitu wae cenah dakwah wae. Itu mah karena kita punya ijtihad, punya prinsip untuk berdakwah. Kalau ada tanggapan seperti itu ya jawab aja, karena saya berprinsip untuk berdakwah. Kalau di era milenial ini, di era pandemi ini saya tidak bisa ke masjid, ya dakwah saya nggak boleh mogok, saya tetap dakwah dalam media sosial. Gitu aja jawabnya. Jangan misalkan Allah menigempur, takut ada yang bilang seperti ini. Jangan takut. Harus dibalas yang gitu mah. Ya. Harus kita tunjukkan eksistensi kita dalam berdakwah. Jangan takut kalau ada yang bilang seperti itu. Coba kalau misalkan memasang yang kurang bermanfaat, nggak ada yang nanya seperti itu. Ya, kalau berdakwah pasti sok aya nu nanya. Nah, hameuning nggak bosan misalkan bertanya mengutarakan atau memasang status dakwah. Dengan seperti itu, kita juga harus ikhlas ya dalam berdakwah di media sosial. Ya. Yang pertama tipsnya adalah ikhlas dalam berdakwah dalam media sosial. Ya. Kalau ada orang yang lain bertanya terus kita kesinggung, berarti kita kurang ikhlas dalam berdakwah. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, kalau kitanya ikhlas dalam berdakwah lillah tanpa ada sindir menyindir dengan orang lain, itu kita nggak akan kesinggung kalau ada yang bertanya seperti itu. Tapi cara menanggapinya adalah seperti yang tadi ya, yang sudah dijawab bilang, karena di era seperti ini ya cara berdakwah juga dalam media sosial, jadi nggak masalah. Seperti itu ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis ini dalam virtual ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Mukni, moderator. Terima kasih. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk selanjutnya silakan istirahat terlebih dahulu atau mau memperbaiki tulisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pasti ya semuanya ya. Semoga sehat selalu. Enggak, semangat. Kesadayana jazakumullah khairan kepada Kang Adit yang sudah menyampaikan. Semangat. 10 menit lagi materi kedua akan dimulai. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh di WhatsApp aja ya. Kalau ada yang kurang puas mau bertanya ada di grup nomornya. Mangga izin keluar ya ke semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila hilaf.